Jangan sekali-kali ada seseorang yang mencoba, sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Ini penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Pak. Siapa yang akan melakukan penolakan? Yang gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Bagus untuk rakyat. Ini kayak sedang demo nih. Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Pakai radio ditetep, Pak. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Boleh. Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Bupati tahu. Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. Terserah. Terserah. Yang ini yang agak sedikit garam. Enggak tertib. Terserah kamu. Karo kita kerja. Hancurkan. Wong cilik beda-beda. Hei. Ayo, sampai saya. Harus sini. Ayo, saya kira. Ayo, saya pengecut. Tolong, diam ya, emosinya ya. Hei, saya kira apa saya? Ayo, saya pengecut. Orang ya. Jadi tidak masyarakat. Kamu tahu nggak? Kamu aturan. Kenapa sih Bupati Pati bikin aturan naikin PBB 250%? Alasan pertama, katanya buat percepatan pembangunan infrastruktur. Dan ternyata PBB di Pati itu sudah 14 tahun nggak pernah naik. Faktanya nih guys ya, pendapatan daerah dari pajak di Pati itu cuma sekitar 36 miliar rupiah. Sementara buat bayar honorer, kemudian PPK, tiap tahun itu butuh 200 miliar. Jadi solusinya apa? Ya rakyat diminta nombok lewat pajak. Pak Bupati, mungkin Anda lupa waktu kampanye bilang apa. Nih, saya ingat ini lewat video ini. Kalau peningkatan pendapatan asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi, itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Malam aksi pelemparan botol air minum menyambut Bupati Pati Sudewo saat mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memprotes sejumlah kebijakannya. Meski ia sudah resmi menyatakan akan membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, emosi massa belum juga reda. Donasi warga untuk masa aksi bahkan semakin menggunung. Mereka tetap berniat menggelar aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang dan bahkan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sudewo pun menuding aksi massa ini bukan murni aspirasi, tapi ada yang menunggangi. Saya sampaikan ke Pak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus. Untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sudewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. PBB 2 itu diturunkan kan saya akomodir. Tidak hanya turun, malah kami batalkan. 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah kan sudah saya akomodir juga. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi? Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Ini saat tanggal 13 ya. Semua elemen pada turun dari mulai mahasiswa dan masyarakat.
menaikkan pajak 250%, Pemkab Pati menyita donasi untuk kan bingung. Kalau sampai kalimat kata-kata seperti itu, saya yang kemarin 5.000 silakan, 50.000 silakan. Itu saya tidak menantang rakyat. Saya hanya menegaskan bahwa keputusan saya terhadap hal ini itu sudah bulat, sudah tepat demi pembangunan pada rakyat. Jadi saya tidak menantang rakyat, masa rakyat saya tantang. Jadi itu hanya keputusan bahwa ini keputusan yang tepat. Kalau mau demo silakan, mau penggalangan dana silakan. Tapi yang kemarin ditertibkan itu karena besok itu akan prosesi kirap, boyongan, dan dia berada satu tempat yang mengganggu itu loh. Dan dari pihak pemerintah Satpol PP nggak melakukan anarkis, tidak melakukan kekerasan sama sekali. Kata-kata yang kasar saja tidak, gitu ya. Tapi di framing sedemikian di seluruh Indonesia itu seolah-olah Kabupaten Pati ini situasinya mencekam. Kan sangat sayang, kasihan rakyat Kabupaten Pati. Investor akhirnya menjadi berpikir ulang untuk masuk di sini. Jadi dampaknya ini besar, maka saya mohon semua elemen masyarakat Kabupaten Pati tahan diri. Ya, demi Kabupaten Pati yang kita cintai. Tapi kan udah minta maaf, kenapa sih kalian masih mau demo? Ini nih yang buat pemerintah kita susah untuk maju. Kalian gak cinta sama budaya pemerintah. Harusnya klarifikasi dan permintaan maaf cukup kan untuk meredam amarah rakyat? Lagian, sejak kapan sih ada budaya copot jabatan? Saya sangat mendukung Pak Bupati untuk mundur. Gak usah khawatir Pak, besok kalau demo datang aja ke kantor dengan santai dan nikmati fasilitas numpang itu untuk terakhir kalinya. Dan tenang aja Pak, kalau jabatan hilang, Bapak kan masih punya lidah untuk menjilat Oreo. Kami semua tahu kok Pak, kalau kebijakan Bapak adalah untuk kepentingan bangsaku dan juga kawakala. Lagian, kasus selingkuh siapa lagi yang bisa nutupin kasus ini? Jadi tolonglah guys, berhenti untuk membenci, lebih baik mencaci. Jangan lupakan perjuangan si bro yang selama ini menjilat dengan timing yang pas agar nggak kelihatan ngemis. Minimal hargailah 2.000. Semangat ya Pak untuk merelakan jabatan dari serangan fajar ini. Keluarga Bapak pasti bangga dengan prestasi ini. Rakyat Pati sebenarnya cinta dengan Bapak sehingga ingin Bapak istirahat lebih cepat. Lebih baik Bapak naikin berat badan daripada naikin beban rakyat. Ingat pepatah pejabat Pak, nggak apa-apa miskin di dunia, yang penting di akhirat masuk neraka. Dinilai mengganggu ketertiban, donasi dari aksi demo yang ada di Pati yang menolak kenaikan pajak 250% malah disita oleh oknum Satpol PP. Sampai masyarakat pada saat itu langsung beradu mulut dengan petugas dan sempat terjadi saling dorong. Parahnya Bupati Pati justru mengatakan saya tidak gentar. Oke, jadi baru-baru ini kita tahu sendiri bahwa di daerah Pati, Jawa Tengah terjadi protes besar-besaran karena penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Bayangkan, itu kenaikan yang sangat luar biasa besar dan membuat masyarakat kaget serta keberatan. Namun bagi pemerintah Kabupaten Pati, kebijakan ini dianggap penting untuk pembangunan. Alhasil terjadilah beberapa aksi demo, termasuk demo penolakan kenaikan PBB yang berlangsung baru-baru ini. Nah, dalam aksi tersebut ada donasi dari warga dan pendukung aksi untuk logistik dan kebutuhan massa. Namun donasi tersebut malah disita oleh Satpol PP. Tindakan ini membuat pihak donatur kecewa berat karena dianggap menghambat semangat perjuangan masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka secara damai. Selain itu, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara aparat dan para pendemo di lapangan. Suasana pun sempat memanas. Di sisi lain, diperkirakan aksi demo akan berlanjut dengan skala yang lebih besar lagi. Bahkan, aliansi masyarakat telah mengantongi izin untuk menggelar aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan target massa mencapai 50.000 orang demi membela kepentingan rakyat Pati. Yang bikin situasi makin panas adalah statement dari Bupati Pati yang terkesan menantang nih. Ia mengatakan, biar 50.000 orang sekalipun yang demo, saya tidak akan mengubah peraturan karena ini semua demi menaikkan pendapatan daerah dari Pati agar bisa bersaing dengan tetangganya yaitu Jepara. Buat saudara-saudaraku semua yang besok tanggal 13 Agustus akan berdemo di depan kantor Bupati Pati, jangan sampai kalian terkecoh dengan orang-orang ini nih. Ini cek videonya ya. Hati-hati dengan mereka, jangan sampai kalian kasih mic. Mereka ini hanya numpang tenar di aksi kalian karena ini murni aksi kegelisahan rakyat, kekecewaan rakyat terhadap pemimpin dan pejabat yang arogan semena-mena. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, presiden yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Besar tiba-tiba muncul di Pati, ada apa nih? Ya, kita menyapa masyarakat.
Seperti kita tahu ya, warga Pati sekarang lagi gencar-gencarnya mau bersiap untuk mendemo Bupati Sudewo ya teman-teman. Karena kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak bumi bangunan sebesar 250%. Tapi tiba-tiba hari ini digegerkan oleh kedatangan Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Ada juga Ariel. Kira-kira ada apa ini ya? Apakah mereka mau berdemo? Atau ini pengalian isu? Betul. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Lagi viral banget Bupati Pati yang nantangin rakyatnya untuk demo 50.000 orang. Kronologinya, masyarakat setempat yang awalnya demo menolak kenaikan pajak sebesar 250% ditemui oleh bupati tersebut, dan bupati tersebut mengucapkan kata-kata kontroversial yang memicu akan adanya aksi 13 Agustus mendatang untuk mendatangkan lebih dari 50.000 orang. Ya, dan ini diperparah dengan adanya penyitaan donasi dari masyarakat setempat yang mendukung aksi tersebut oleh Satpol PP. Jadi air mineral yang didapat dari donasi warga setempat disita oleh Satpol PP, dan ini juga memicu dengan adanya aksi yang lebih besar. Donasi yang lebih besar yaitu sekarang sudah terkumpul ribuan botol air mineral untuk aksi 13 Agustus mendatang. Ini salah satu contoh pejabat yang merasa dirinya bos, padahal yang bos itu rakyatnya. Sampai detik ini Mas, yang udah terkonfirmasi nanti ikut ada berapa puluh ribu orang, gimana? Yang jelas melebihi tantangan Bapak Bupati Sudewo yang 50.000. Tuntutannya Mas? Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Siap. Terima kasih Mas Puto. Ya, ini suasana di posko donasi yang saat ini ya. Ini lihat Pak Teguh Istianto sebagai korlap donasi membuat tulisan-tulisan di sini, dan ini ada foto dari Mas Botok atau Mas Supriyono dan juga Mas Husen ya di depan posko. Oke, berdiam diri bukan solusi bolo, jadilah pejuang jika ingin menang. Oke, ini kayak pasar ya di sini, malah ada pisang, ada semua lah ini dari Pak Teguh. Ramai sekali. Oke, tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan kan gitu kan. Tapi perkembangan terakhir itu kan kita menanggapi arogansi Pak Sudewo itu kan kita sakit hati. Jadi kita sudah tidak mau dipimpin oleh orang yang sifat seperti itu. Tuntutannya tuntutannya ya otomatis kita mau pengen Bupati Pati diganti lah. Itu aja, diganti ya, karena memang sudah menyakiti hati masyarakat Pati. Sakit hati itu sangat mahal sekali. Jadi mau dibayar dengan pajak diturunkan itu tidak bisa mengobati rasa sakit hatinya dari warga masyarakat Pati. Apalagi juga nanti pas demo Pak Bupati bersedia menemui masa atau gimana? Kalau dari statementnya dia kan istilahnya mau mengerahkan 5.000 bahkan 50.000 tidak akan gentar. Artinya apa? Artinya ya mau didatangkan berapapun dia tidak akan gentar. Dalam artian kita ya berani menghadapi. Kalau tidak berani menghadapi, kenapa kemarin buat statement terkesan menantang seperti itu? Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan Pak Bupati, karena ini yang dukung nyata. tadi bayar atau gimana nih? Jalan-jalan bagus semua. Lanjut. Kami warga masyarakat Pati tidak keberatan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, serta mendukung program-program Bapak Bupati Pati
untuk membangun Kabupaten Pati yang lebih maju dan berkelanjutan. Yes! Mendukung kenaikan pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan Kabupaten Pati. Pati Mutiara. Yes, yes, yes. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Saya